Nomor mungkin 44. Oke. Menurut Kak Damai, di dunia ini pekerjaan apa yang paling berat? Ibu. Oh iya, bener. Di otakku juga dari tadi kayak, wah, ibu rumah tangga. Ya, Kenapa Kak Dam? saya 24 jam bener sih harus nemenin anaknya ya. Apalagi dalam waktu kalau masih bayi gitu-gitu loh, masih anak kecil masa pertumbuhan. Terus aku kerasa sih pas besar kayak gini, misal contoh nih, HP aja. HP Android nih, kita ngajarin orang tua nih. Aku pernah soalnya nih. Mungkin dulu ibu kita bisa ngajarin kita tuh sabar ya. Kita berulang kali nanya di Jawa gue tuh. Ini orang tua nanyain gimana cara menggunakan smartphone gitu ya. Kita, Ma ini kayak gini. Terus masih belum ini. Ma ini deh. Jadi kayak, aduh, kadang suka kelepasan gitu. Kadang kelepasan. Kok lama gitu. Tapi ternyata ya gitu masih banyak salah-salahnya gitu. Banyak harus sabar sih sebenarnya kalau jadi ibu tuh. Sabar. Marahnya berkali-kali apalah itu. Makanya ibu sih. Ya, setuju Kak kalau itu. Kayaknya nggak ada yang bisa nggak ada yang sebanding gitu sama ibu rumah tangga. Well, buktinya Kak Damai bisa sejago kayak sekarang. Berarti udah sering keluar negeri segala macam. Itu juga berkat ibu juga kan ya? Berkat Tuhan juga. Ya, perantaranya ibu. Ya, tapi sebenarnya peran bapak juga penting. Maksudnya Ya, kita nggak mendis apa ya nggak ada ibu-ibu. sih. Tapi dalam Islam sih ya ibu 3 kali gitu. Baru ayah. Ya, benar. Dua-duanya tuh punya tempat yang spesial lah gitu. Tapi dengan bidang yang berbeda juga kan. Maksudnya mungkin ibu kan memang untuk namanya didikan tuh kayaknya emang pertama kali madrasah itu kan adalah ibu. Tuh, ayah kan juga, tapi ayah kan juga punya tanggung jawab untuk memenuhi yang lain gitu. Jadi kalau kayak kedekatan sebenarnya mungkin lebih banyak ke ibu. Jadi ya, wah luar biasa lah pokoknya. Jadi selamat Hari Ibu kemarin lewat tapi. Oh iya, pas banget ya kita bahas ini. Hari Ibu dan nggak hanya ibu sih, itu hari perempuan juga. Termasuk buat Kak Damai, selamat tanggal 22 Desember. Ya, jangan katanya dia bilang ini, jangan bilang selamat Hari Ibu, tapi bantuin ibu di rumah enggak. Iya, itu. Bantuin nyuci piring ngedumel gitu ya. Jadi menurut kamu juga sama ya pekerjaan paling sulit itu ibu? 100% setuju. Oh, nggak ada lagi yang pekerjaan yang lebih susah? Nggak ada, karena pekerjaan yang lain itu sebenarnya bisa dipelajarin. Tapi kalau ibu tuh kayak long life learning gitu loh, Kak. Kayak ngurusin anak itu bukan sesuatu yang kayak aku belajar di sini public policy, formulanya gini, bread jadi gitu. Tapi kalau ngurus anak dan ngurus rumah tangga itu tuh kayak tiap hari ada aja masalahnya, misalnya tiap hari ada aja yang harus disesuaikan gitu. Tuh menurutku ibu tuh otak yang paling sering dipakai gitu untuk bisa nutupin itu. Kalau kayak di sini kan misalnya kayak akademis aja gitu atau pekerjaan teknisi aja. Itu semuanya bisa dipelajarin, semua orang bisa pasti. Kak Damai dikasih training 1 tahun udah bisa jadi raja minyak, ngebor di mana-mana pasti bisa. Aduh, iya sih itu prosesnya seumur hidup sih ya. Prosesnya seumur hidup. Gitu. Ya, terima kasih Ibu, tapi bantuin di rumah ya. Maafin mah, belum bisa banyak bantu. Lagi aku, maafin. I will do my best. Apalagi kalau ngajarin laptop misalkan, ngajarin laptop kan orang tua kan, ya kita harus sabar gitu. Pastilah ngalamin lah di bawah komen ya. Dipastikan kalau itu. Karena beda generasi kan ya, gitu. Sip, next ya. Next. 55. Itu kayaknya yang ini ya, paling bawah kayaknya 55. Enggak sih, banyak 55. Wow.
jika kamu nih memenangkan $1 juta, nah Tuh, kamu itu mau dikasih ke siapa 1 jutanya? maksudnya 1 jutanya aku boleh pakai buat diriku sendiri atau itu emang semuanya harus buat orang lain? Bebas. Jika kamu dapat $1 juta, apa yang kamu lakukan dan kepada siapa kamu akan kasih? Bahkan itu Kak, nggak pernah kepikiran aku punya uang $1 juta. Ayo kita berimajinasi. Ayo, coba kita bikin rencana anggarannya gimana itu. Kalau punya $1 juta, wah banyak banget sih Kak yang bisa dilakuin sebenarnya. Karena dulu gini, yang pertama mungkin ya adalah pemenuhan kebutuhan pokok diri sendiri itu pasti ada. Tapi itu kayaknya porsinya kecil banget. Paling cuma 0,0001% dari $1 juta. Sisanya itu yang aku pengen bikin, mungkin membantu dalam bikin Hari ya yayasan. Kayaknya sisanya aku nggak butuh juga sih Kak. Mungkin aku lebih kasih ke kitabisa.com tuh disebar-sebarkan di slot-slot orang-orang itu karena nggak tahu kenapa kayak aku ngeri deh punya uang sebanyak itu di rumah gitu. Kayak punya uang banyak justru nggak bisa bikin tenang kayaknya. Jadi lebih baik menurut aku sih 80%-nya mungkin akan kutaruh ke yayasan-yayasan yang mungkin bisa ngebantu orang-orang banyak lah Kak. Gitu. Sisanya yaitu untuk yang pribadi ataupun buat yang mimpi-mimpi yang untuk mewujudkan mimpi-mimpi sebelumnya gitu. Kalau Kak Damai sendiri gimana dengan $1 juta? Kayaknya hampir sama. Ingat ini nggak tangga Maslow tuh? Nah, kan berarti primer dulu. Nah, sekunder, barulah tersier yang itu tuh belakangan. Hampir sama sih, lebih ke yang ngeri juga sih uang segitu nggak tenang. Ya lebih baik kasih ke organisasi apa, yayasan yang lebih apa luas dampaknya juga kita bisa tadi, atau apa humanity itu apa ya, ACT tuh aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap gitu. Ya itu. Soalnya bingung Kak, misalnya aku punya 1 triliun aja di ATM, nggak tahu aku mau ngapain. Udah orang-orang pasti akan ngelihat gimana gitu kan. Jadi nggak tenang hidupnya gitu. Tapi yayasan penting sih menurut kita bikin sendiri. Yayasan kita. Patriot nanti punya yayasan sendiri. Ganti nama juga boleh lah. Nanti yayasan apa aja deh pokoknya. Iya, jangan Suharira lah. Itu kayak terlalu... Nggak apa-apa kalau kamu Suharira. Kalau mau yang bareng-bareng, nanti namanya dipikirin lagi. Kalau buat kamu itu udah cocok. Suharira. Malu Kak. Yayasan Suharira. Ini orang ini banget, pede banget pakai namanya sendiri. Kayak ideologis kita. Namanya juga sama. Oh iya sih, tapi kan itu bisa dirubah dari bentuk yang lain ya. Jadi orang nggak kentara juga itu adalah nama beliau gitu. Iya sih, bener. Ya kan? Ya, SHR, ya lah nanti deh kita pikirkan lah. Kamu pikirin deh. Tunggu aku dapat $1 juta kayak. Astaga. Oke. Selanjutnya buat Kak Damai, 58 kayaknya. Tadi udah 55, agak 58. Jauh dikit. Siap. Apa yang motivasi Kak Damai untuk bekerja lebih keras? Motivasi selain ini ya. Ya, jelas. Itu social impact, benar. Karena kalau ketika kita do something buat orang, apalagi orang yang terdampak itu kayak bahagia, senyum sama kita lah tulus gitu. Rasanya tuh kayak bahagia banget gitu, kayak ngerasa ya ampun bisa membuat orang lain tersenyum tuh sesuatu banget. Iya, setuju sih Kak. Itu kayaknya kepuasan yang nggak bisa diukur nggak sih? Pernah pengalaman waktu di Patriot gitu kan,
for the first time mereka ngerasain adanya lampu gitu. Terus kayak dibikinin kayak konser, enggak konser juga sih. Jadi mereka udah berkumpul, terus mereka wah finally setelah bertahun-tahun ada lampu tapi nggak banyak, tapi sekarang bisa merasakan ada lampu gitu. Terima kasih, padahal kitanya nggak ngapa-ngapain juga gitu. Ikut happy, ikut seneng. Iya, benar-benar. Kehadiran kita tuh udah ngasih warna sih, meskipun nggak ngapa-ngapain ya. Tanda kutip guys, tanda kutip. Kita nggak ngapa-ngapain, tapi mungkin menurut orang itu sudah ngapa-ngapain. Memang bijak sekali nih anak muda ini. Nggak ada kan? Kak Damai mas selalu gitu. Padahal aku belajar banyak dari Kak Damai loh, sobat damai sekalian. Ari juga salah satu dosen pembimbing aku loh di Philodendron. Cuman untuk nunjukin nasi padang. Nasi padang. Oke. Next. Kamu. Iya kamu. Enggak dong. Kak Damai dong. Kan barusan pertanyaanku. Oh iya. 4. Udah dijawab udah tadi. Aku udah ngasih tahu. Iya. Berapa ya? 17 kayaknya belum. 17. Apa makanan fast food favorit kamu? Paling kamu suka? Kalau pas di Indonesia, sebenarnya berbau ayam goreng juga sih pada akhirnya. Ayam goreng disiram sama saus keju itu enak banget. Kok jadi lapar ya? Biasanya GoFood. Terus, tapi kalau semenjak di Korea, kayaknya fast foodku agak sedikit berubah karena nggak ada ya. Jadi lebih sejenis kayak tteokbokki odeng gitu. Tteokbokki itu kayak bakso aci nggak sih, Ri? Iya, kayak bakso aci bener. Itu tinggal dikasih ikan jadi empek-empek. Oke. Oh, itu yang paling kamu suka sekarang? Di sini ya, selama di sini. Karena nggak ada pilihan lagi kan, Kak. Masa aku harus mikir, kalau burger kayaknya semua orang suka juga, tapi kayaknya bukan masuk prioritas pertama gitu. Karena kalau si odeng sama tteokbokki itu, selain itu yang cuman yang bisa aku makan sekarang. Dan juga rasanya ya lumayan cocok sama Indonesia, karena sausnya mirip saus sambal yang ada di Indonesia gitu. Oke, berarti tteokbokki sama apa odeng ya tadi ya? Oke. Kalau di Indonesia ayam tadi ya? Iya, mau nyebut merek tapi nggak boleh. Nggak ada sponsornya, kecuali mau dikasih sponsor. Buat channelnya Kak Damai. Boleh nggak sih nyebut merek? Boleh nggak sih? Boleh aja. Kan? Dari tadi kita jemput GoFood. Iya, bener. Siapa tahu kan nanti didengar sama marketingnya gitu. Oh ya bisa kita sediakan gitu. Amin. Who knows kan Kak? Who knows. Ini kalau udah sukses undang lagi kayak. Ih, siap dong. Pasti aku ribuan Ari. Ri, cepet Ri. Wah, nih selanjutnya nih. Jika suatu hari Kak Damai, ini nomor 3 sih Kak kayaknya. Nomor 3? Misalnya kalau kayak Kak Damai dikasih kesempatan buat liburan nih selama 1 minggu cuman dengan 1 orang aja. Semua biaya ditanggung sama sponsor. Wis, kayaknya yang tadi tuh. Kalau itu Kak Damai milih libur kemana dan sama siapa? Libur kemana? Oh, ini aja. Libur kemana ya? Ini aja. Ke Arab Saudi tuh Mekah ya? Mekah. Mekah. Sama siapa? Sama partner. Tapi nggak tahu siapa.
Di Terawang dulu. Oh. Itu. Umroh 1 minggu berarti kan? Berarti seminggu ya. Kalau haji berapa hari ya? Lupa lah. Haji agak lama juga sih, hampir 1 bulan kayaknya. Ya Karena berarti proses cukup panjang. berarti umroh ya jatuhnya. Umroh. Kalau Kalau umroh kan kamu kayaknya ada 10 hari. kenapa 10 hari? Kalau kayaknya kalau umroh kan ada paket 10 hari juga, 12 Oh hari. iya. Nah, aku sama sih Kak, kepikiran juga itu. Apa? Tapi bukan Mekah? tapi bukan sama partner karena belum ada kan ya. Ya, sama ibu. Iya, benar. Iya benar-benar. Kalau sekarang benar sama ibu. Kalau nanti nah baru nanti sama waktunya pasangan. baru. Iya. Setuju. Oke, aku ya. Oke deh. 35. Nih, kamu nih kalau keluar rumah, barang apa yang kamu gak bisa kalau nggak bawa? Kalau keluar rumah, kalau sekarang kayaknya handphone kali kayak. Karena semuanya ada di handphone. Maksudnya kalau dompet ketinggalan nggak masalah karena ada Uang di HP. uang elektronik, kemudian KTP bisa pakai, ada fotonya juga gitu. Bahkan sampai ibaratnya kalau kita butuh Al-Quran udah ada aplikasi Al-Quran juga misalnya. Iya itu sih kayaknya HP. Kalau Kak Damai gimana? Sama. Kalau kelaparan ada HP. Kalau mau numpang ke rumah teman nggak pakai HP. Semua HP sih. Sip. Wah, kalau gimana kalau nanti suatu saat HP menghilang? Kayak dulu ya, surat-suratan lagi ya. Surat-suratan. Tapi lebih ini sih kalau tanpa HP. Lebih fokus. Jadi keberadaan orang tuh kayak gini nih, lebih dihargai nggak sih? Kayak misalkan aku nggak main handphone nih, ketika aku ngobrol sama kamu itu kayak berarti banget sih menurut aku ya. Kalau ketika aku ngobrol sama orang terus dia main HP, aku langsung kayak enggak jadi males gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak fungsi HP itu kadang-kadang pisau bermata dua juga kadang ya. Bisa mendekatkan yang jauh, bisa menjauhkan yang dekat. Setuju. Oke, tinggal gimana kita pakai HP itu aja sih. Susah. Bener. Kadang di rumah juga kan main HP semua. Di rumah nih aku misalkan dengan kegiatanku pakai HP, adikku juga pakai HP. Jadi kayak kurang juga gitu. Iya, benar, setuju Kak. Itulah, kita harus lebih pandai menggunakan teknologi. Setuju. Terus aku ya. Kayaknya nomor 33 deh buat Kak Damai. Kalau misalnya Kak Damai bisa mempelajari satu skill apa yang Kak Damai asah? Skill. Skill. Bingung ya. Skill. Keahlian apa nih yang pengen Kak Damai asah? Bisnis deh kayaknya. Bisnis. Kenapa Kak Damai pilih bisnis? Jadi kalau misalkan nih aku punya produk ataupun aku punya jasa nih, tapi kalau aku bisa memasarinya, aku tahu celah gimana nih target pasarku siapa, ke siapa ditawari, nanti aku bisa kayak tadi ini dampaknya kemana gitu. Jadi kalau aku pintar di bisnis nih, nggak hanya bisa menciptakan produk dan jasa, tapi bisa mendeliver itu dengan baik gitu. Iya sih. Kamu sama juga? Enggak, kalau aku pengen bisa masak. Masak? Why? Nggak tahu. Yang pertama kayaknya kayak aku ngelihat orang bisa masak, khususnya cowok ya, itu keren pertama. Kayak Gordon Ramsay ya? Atau kayak Mas Adi.
Kalau Aku ngeliat yang deket-deket aja Kak gitu. Mas Adi itu teman kita waktu sesama di Panarubana. Beliau itu hobi banget masak dan masakannya juga enak. Nah itu kadang-kadang juga bikin kayaknya aku harus bisa juga gitu masak. Karena kan nanti misal kalau sudah punya partner kan bukan berarti si partner yang masak terus kan. Bisa kita yang gantiin masak gitu. Juga kan kadang-kadang kan misalnya masakannya partner kan oh itu terus kita punya selera sendiri akhirnya kita bisa masak sendiri tanpa ngerepotin orang gitu. Ya, mungkin bisa jadi bisnis nanti Kak Dama yang masarin. Oh iya, berapa persen kemampuan masakmu sekarang? Kalau bisa dikira persen. Kalau 1 sampai 100 ya, 0 sampai 100 udah lumayan berkembang tapi tidak cukup signifikan. Paling ya 35 lah. 40 lah. Bagus itu. Bagus itu. Untuk ukuran ini ya, aku aja masih belajar juga. Tapi paling nggak Kak Damai kan udah tahu bedain bumbu-bumbu, Kak. Aku kan masih, ini yang mana nih? Iya, ngerti. Tapi keren sih, mau belajar masak. Bagus. Pengen banget. Pokoknya ini kalau pulang kayaknya aku akan coba belajar masak. Dimulai dari empek-empek kayaknya ya. Siap. Oke, Ari 51 deh. 51. Aduh ini. Gimana ya? Ngebayanginnya. Kalau di dunia ini, uang itu nggak ada. Gimana dunia tanpa uang, menurut kamu? Dunia tanpa uang itu berarti kedamaian dan solidaritas tinggi. Kayaknya menurut aku. Misal dunia nggak ada uang itu, ini kalau aku nempatin untuk orang zaman dulu ya, aku taruh di sepatunya mereka. Mereka kan masih pakai barter kan Kak, tukar satu sama lain. Jadi kalau nggak ada uang, mungkin itu silaturahmi itu masih tetap terjaga, gotong royong itu masih tetap terjaga. Karena mau nggak mau kan kita saling tukar menukar barang, ada interaksi setiap saat kayak gitu. Kemudian diversifikasi kayak semua orang itu punya pekerjaan masing-masing dan nggak ada saingannya gitu. Misal ada ya petani tetap jadi petani, nelayan tetap jadi nelayan, akhirnya mereka saling tukar gitu. Jadi nggak ada yang kayak rebutan pekerjaan. Gitu. Kayaknya lebih damai sih, karena kayaknya kalau dilihat kondisi sekarang saat ini tuh, uang tuh sumber masalah juga. Bener. Iya, orang mengagung-agungkan uang sebagai hal yang harus dikejar gitu. Padahal mereka lupa kalau misalnya uang itu kan untuk kesehatan, uang untuk makan, uang tuh untuk yang lain-lain. Nah, sebenarnya yang penting tuh bukan uangnya berarti kan, makannya, kesehatannya, minumnya. Dan itu tanpa uang pun semuanya bisa. Buktinya orang-orang zaman dulu kayaknya umurnya lebih panjang dari sekarang. Itu. Mungkin ya, aku nggak tahu. Ini kan just pendapat. Gitu. Kalau Kadamnya gimana memandang uang? Sama sih kayaknya. Kadang uang sumber ini. Kadang pertemanan juga bisa hancur gara-gara uang. Iya sih. Ya bener kan. Kalau misalnya nggak ada uang kan, kemarin kamu hutang 5 cupak beras gitu. Oh iya, nanti tinggal panen selanjutnya udah ada gitu. Tapi Ri, sekarang itu sebenarnya uang tuh bisa dijadiin ini loh. Teman kita tuh teman beneran atau bukan. Karena juga bisa katanya ya, coba diuji dengan uang deh gitu sama teman kamu tuh buat lihat gimana dia. Iya, makanya uang tuh karena sudah dipandang sangat tinggi ya posisinya gitu. Jadi ya naturalnya manusia yang untuk bisa bertahan hidup atau untuk memenuhi hasrat kebutuhan pribadinya dia tuh kelihatan banget kalau masalah uang. Berat kayak sih memang. Ukuran sukses juga kan gampang terlihat dari seberapa banyak uang yang kamu punya kan. Padahal
Enggak juga sebenarnya. Iya. Ada ini peribahasa semua uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya, saat ini itu peribahasa baru kayaknya setelah mulai. Oh iya. Kayaknya itu bukan peribahasa juga tuh, kayaknya lebih ke ungkapan baru yang muncul karena kondisi saat ini kan ya. Oh iya. Bukan berarti kalau dulu enggak lah ya. Enggak, kalau dulu kan kebersihan sebagian dari iman gitu. Rajin, pakal, pandai. Hemat pangkal kaya. Ya, sip. Kan Minum bagus dulu. banget. Oh, enggak, santai Kak. Kak Damai enggak minum dulu? Jauh, lupa aku. Apa aku lagi ya? Oh iya. 52 deh Kak. 52 apa itu? Kayak Kak Damai, misalnya ini Kak Damai suruh memilih antara menjadi zombie atau menjadi werewolf, manusia serigala, Kak Damai pilih yang mana dan kenapa? Manusia serigala deh. Kenapa? Kalau zombie kan nanti membunuh banyak orang. Kalau manusia serigala kayaknya bisa ngerem deh. Nggak harus ngebunuh kan. Gimana sih? Enggak dong Kak, tetap. Kayaknya kalau di musim bulan purnama kayaknya dia tetap kehilangan kesadaran. Tapi nggak sampai kayak setiap waktu harus ngebunuh. Misalnya kalau zombie kan langsung itu lagi nggak ada stopnya kayaknya. Kalau manusia serigala kayaknya ada pensiunnya. Bukan pensiun, cuti. Menarik. Apa coba? Iya, kalau aku sama sih kayak Kak Damai. Aku lebih memilih manusia serigala. Karena yang pertama manusia serigala itu ada ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya sinetron jadinya. Terus Dasar. Enggak, kalau zombie kan mungkin ruang geraknya terbatas. Dia nggak bisa kalau ada matahari nggak sih Kak, zombie itu? Iya. Itu vampir ya? Zombie ada siang-siang kayaknya. Ada ya? Dan pergerakannya kan lambat ya, si zombie. Kalau manusia serigala kan cepet gitu, tek gitu. Tapi ada ganteng dan cantik ya kalau manusia serigala. Kalau zombie kan bentuknya udah gitu ya, nggak ada pilihan, udah gitu aja bentuknya. Receh banget ya Allah. Kita bisa masuk sinetron lah, nambah-nambah untuk biaya produksinya Kak Damai. Oke, makasih sarannya. Kayaknya ini last question nih. Oke deh. Berapa ya? 63 deh, 63. Iya, terakhir tuh. Ini mah udah tahu jawabannya. Aku nggak usah deh ganti pertanyaan. Nggak apa-apa sih. Tadi udah disebut soalnya. Apakah kamu termasuk introvert atau extrovert? Udah tadi udah. Yang pertama. Ganti pertanyaan. Oke deh. 54. Ini. Jika kamu bayangin jika kamu bisa terbang. Kamu mau terbang ke mana? Waduh. Jika aku bisa terbang. Saat ini nih Kak, kalau saat ini nih aku pengen banget bisa terbang ke Indonesia beneran deh. Oh iya. Jadi nggak karantina, kan nggak perlu karantina kalau. Bener-bener. Ya kayaknya aku pengen terbang ke Indonesia sih sekarang. Makanya tuh mohon doanya sih Kak, rencananya juga akan terbang tanggal Januari ini. Semoga aja aman-aman dan semuanya sehat-sehat lah gitu. Kalau bisa kita harus ketemu Kak. Februari mungkin kali ya kita ketemu, soalnya aku langsung pulang ke Bengkulu dulu. Sip. Udah, kayaknya udah selesai ya. Ya udah banyak banget pertanyaannya, walaupun mohon maaf tidak menginspirasi sama sekali. Beda sama Kak Damai sebelumnya gitu. Harapannya yang nonton ada yang sama kayak kita, apa ada manfaatnya yang diambil gitu kan. Oke, Ari, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama Kak Damai.
Anyong, terus hati-hati di jalan. Bener ya? Thank you Kak Damai. Gak dari, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.